Perkenalkan, nama saya Sukuna dengan NIM PO 5303202199920 dari tingkat 3A. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Yudang Menjata dengan NIM PO 5303202199922. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini kami akan memaparkan materi tentang kebijakan penanggulangan pencegahan penyakit. Baik teman-teman, sebelum kami membahas tentang materinya, yang pertama di sini kami membahas tentang pendahuluan. Kondisi umum potensi dan permasalahan. Gambaran kondisi umum potensi dan permasalahan, pencegahan dan pengendalian penyakit dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian program, kondisi lingkungan strategis, kependudukan, sumber daya dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan, pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi input dalam menentukan arah kebijakan pengendalian penyakit. Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimiawi, terorisme, radionuklir, penyakit zoonosis atau penyakit menular hewan. Kedaruratan kesehatan masyarakat dan ancaman penyakit baru yang muncul. Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapan siaga menghadapi penyakit baru muncul, khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Tujuan penulisan. A. Tujuan penulisan. 1. Tujuan umum. Tujuan umum berisi mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Tujuan khusus ada 5 di sini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kondisi umum, potensi, dan permasalahan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan arah kebijakan, strategi kebijakan, dan pencegahan dalam pengendalian penyakit. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan target kinerja, kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pemantauan, penilaian, dan pelaporan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit yang menular. Yang pertama itu tuberkulosis. Di Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Jumlah kasus TBC di dunia sebesar 56% berada di 5 negara, yakni India, Cina, Filipina, Pakistan, dan Indonesia. Itu menurut WHO 2019. Berdasarkan hasil studi inventory TB tahun 2017, insiden TB di Indonesia adalah 319 per 100.000 penduduk atau sekitar 842 kasus. Dengan demikian, untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup 3 hal, yakni A. Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko, individu atau kontak dengan penderita pasien HIV/AIDS, pasien diabetes, pasien perokok, penjara, dan hunian padat. B. Memperkuat sistem informasi TB terpadu atau SITT dengan sinergikan puskesmas dan rumah sakit, klinik, dan dokter praktik mandiri. C. Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB. Yang kedua, HIV/AIDS. Insiden HIV merupakan gambaran jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi kurang lebih 15 tahun pada periode tertentu. Angka tersebut merupakan indikator yang menggambarkan besaran transmisi penyakit populasi. Semakin turun insiden, maka akan semakin kecil penambahan ODA yang pada akhirnya menuju eliminasi penyakit HIV. Insiden HIV pada 2019 adalah 0,42 per 100.000 penduduk. Untuk mencegah peningkatan prevalensi HIV, maka pendekatannya adalah sebagai berikut.
1. Edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan seperti seks bebas, penggunaan jarum suntik. Yang keenam, penyakit tropis terabaikan pada penasun. B. Penyediaan sarana tes HIV di Vanjankes. 3. Peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi, pekerja seksual, penasun waria. D. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang ketiga, malaria. Di tahun 2017, 52% dari 514 kabupaten kota di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai daerah bebas malaria. Beban malaria paling tinggi ada di 5 provinsi di Indonesia Timur, yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Yang keempat, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berdasarkan Rikades Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap atau IDL pada tahun 2013 mencapai 52,9%, pada tahun 2018 sedikit menurun menjadi 57,9%. Provinsi-provinsi yang menunjukkan penurunan terbesar adalah Provinsi Gorontalo dengan 19%, Aceh dengan 18,8%, Riau dengan 17,8%. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, difteri, dan polio. Yang kelima, penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Munculnya penyakit COVID-19 pada akhir tahun 2019 yang telah ditemukan oleh Badan Kesehatan Dunia pada awal tahun 2020. Sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD, dengan pandemi telah membuka mata kita semua bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, harus melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyakit infeksi baru, baik kemampuan pencegahan, penemuan, dan merespon. A. Filariasis. Filariasis yang dikenal sebagai penyakit kaki gajah masih endemis 236 kabupaten kota di Indonesia. Pada semester 1 tahun 2019 terdapat 23 kabupaten atau kota telah menerima sertifikat eliminasi filariasis dari Menteri Kesehatan. Penyakit kaki gajah tidak menyebabkan kematian, namun menjadi salah satu penyebab utama kecacatan dalam penemuan jangka panjang. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kaki gajah yang pertama, memutuskan rantai penularan filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Yang kedua, mencegah dan membatasi kecacatan melalui pelaksanaan kasus kronis filariasis. Yang berikutnya adalah kusta. Sejak tahun 2000-an di Indonesia telah dinyatakan mencapai status eliminasi kusta dengan angka prevalensi kusta tingkat nasional sebesar 0,9 per 100.000 penduduk. Namun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018, situasi epidemiologi kusta di Indonesia cenderung statis dengan angka prevalensi 0,7 per 10.000 penduduk. Yang berikutnya Frambusia. Pada tahun 2019 masih ditemukan kasus baru sebanyak 355 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan di tahun sebelumnya sebesar 1.999 kasus baru. Kasus tersebar di 79 kabupaten kota dan di 69 desa yang sebagian besar terkontaminasi seperti di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya, masalah kesehatan jiwa dan nafsa. Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Data dari Rinkades tahun 2013, prevalensi gangguan mental atau emosional, gejala-gejala depresi dan ansietas sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas.
Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental, emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikologis, prevalensinya adalah 1,7 per 10.000 penduduk. Prioritas untuk kesehatan jiwa adalah pengembangan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat atau UKJBM yang ujung tombaknya adalah puskesmas dan bekerja sama dengan masyarakat mencegah meningkatnya gangguan jiwa di masyarakat. Yang berikutnya, penyakit menular berpotensi KLB dan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa, penyakit menular telah dilakukan pengembangan early warning dan response system atau sistem kewaspadaan dini dengan respon yang merupakan penguatan dari sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa. Jenis penyakit yang berpotensi KLB adalah sebagai berikut, yaitu sebanyak 23 penyakit. Yang kesembilan, surveillance penyakit berbasis laboratorium. Surveillance pada dasarnya adalah pengumpulan, analisa, dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus yang dilakukan untuk perencanaan, implementasi, evaluasi upaya kesehatan masyarakat. Peran surveillance sangat penting dalam memperbaiki intervensi kesehatan masyarakat, khususnya pencegahan dan penanggulangan penyakit. C. Lingkungan strategis. 1. Lingkungan strategis nasional. Pertumbuhan penduduk di Indonesia ditandai dengan adanya window of opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada non usia produktif yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap sistem kesehatan adalah A. Meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier. B. Meningkatnya kebutuhan pelayanan home care. C. Meningkatnya biaya kesehatan. 2. Lingkungan strategis regional. Saat mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016, pemberlakuan ASEAN Community yang mencakup total populasi lebih dari 560 juta jiwa akan memberikan peluang atau akses pasar sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi ASEAN Economic Community yang mencakup liberalisasi perdagangan, barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan, perlu dilakukan upaya meningkatnya daya saing atau competitiveness dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri. Pembedahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi peralatan, sarana dan prasarananya maupun dari segi manajemennya yang perlu digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain harus dilakukan secara serius, terencana, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama. 3. Lingkungan strategis global. Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat, khususnya dalam bentuk dukungan politik. Selanjutnya program ini disebut Sustainable Development Goals atau SDGs yang meliputi 17 goals. Dalam bidang kesehatan, fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan pikir yang lebih kuat sehingga dapat mengkontribusi secara produktif maupun dalam pembangunan masyarakatnya.
Pemberantasan malaria telah berhasil memenuhi indikator MDGs yaitu API kurang lebih 1 pada tahun 2015. Pada SDGs, pemberantasan malaria masuk dalam goals ke-3,3 yaitu menghentikan epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit terabaikan seperti hepatitis, waterborne, disease, dan penyakit menular lainnya. D. Tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal. 1. Pencegahan dan pengendalian penyakit. Tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang kedua, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Yang ketiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang keempat, peningkatan sumber daya kesehatan. Yang kelima, peningkatan tata kelola yang baik, bersih, dan inovatif. Terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan jiwa secara berhasil, guna, dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui 1. Pelaksanaan surveillance karantina kesehatan. 2. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik. 3. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung. 4. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. 5. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit masalah kesehatan jiwa dan nafsa. 6. Pelaksanaan dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. 7. Pelaksanaan dukungan pelayanan surveillance dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. 8. Pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program P2P. 3. Sasaran strategis. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta meningkatnya kesehatan jiwa pada akhir tahun 2024 yang ditandai nanti teman-teman bisa perhatikan di tabel berikut ini. E. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan. 1. Arah kebijakan dan strategi. Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan masyarakat semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan juga telah menentukan 6 tujuan strategis yang dijabarkan menjadi 14 sasaran strategis dalam membangun kesehatan tahun 2020 sampai tahun 2024 yang salah satunya meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan vektor risiko. 2. Arah kebijakan dan strategi Ditjen P2P. Arah kebijakan dan strategi kegiatan Ditjen P2P adalah mendukung kebijakan Ditjen P2P dan strategi Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko dan meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Strategi program pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2020 sampai tahun 2024 mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi program Direktorat Jenderal P2P sebagai berikut. 1. Perluasan cakupan deteksi dini
PM dan PTM, termasuk persiapan cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. 2. Pengembangan real-time surveillance melalui penguatan sistem surveillance nasional dan penguatan sistem jejaring laboratorium nasional, termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat. 3. Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu dan pengendalian vektor secara biologis. 4. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. 5. Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawat daruratan kesehatan masyarakat. 6. Peningkatan advokasi dan komunikasi. 7. Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, keamanan pangan, masyarakat beresiko. 8. Penguatan sistem laboratorium nasional. 9. Penguatan reporting dan real-time surveillance. 10. Membangun sistem kewaspadaan dini. 11. Membangun kemampuan Vanienkes untuk respon cepat. 11. Peningkatan kemampuan SDM. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P dalam dukungan manajemen dan teknis lainnya, tentunya membutuhkan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Di samping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lintas sektor dan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis, program pencegahan dan pengendalian penyakit dan sasaran strategis P2P, beberapa regulasi yang dibutuhkan antara lain: yang pertama, RPP tentang peraturan pelaksanaan UU kekarantinaan kesehatan. Yang kedua, RPP tentang perubahan PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Yang ketiga, RPP tentang upaya kesehatan jiwa. Yang keempat, Perpres tentang penanggulangan TB. Yang kelima, Perpres tentang koordinasi upaya kesehatan jiwa. Yang keenam, Perpres tentang penanggulangan PTM. Yang berikutnya adalah kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan yang telah disusun telah dijabarkan dalam peta proses bisnis Ditjen P2P yang bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen P2P, sekaligus akan dipetakan keterlibatan dan peran dari lintas sektor atau pemangku kepentingan atau ke masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan di program P2P. Yang berikut adalah target kinerja dan kerangka pendanaan. Target kinerjanya, program pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2020 sampai 2024 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, presentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV sebesar 60%. Yang kedua, presentase angka keberhasilan pengobatan TBC sebesar 90%. Yang ketiga, jumlah kabupaten kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kabupaten kota. Yang keempat, jumlah kabupaten kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kabupaten kota. Yang kelima, jumlah kabupaten kota endemis sebanyak 190 kabupaten kota. Yang keenam, jumlah kabupaten kota yang melakukan pencegahan perokok usia kurang dari 18 tahun sebanyak 350 kabupaten kota. Yang ketujuh, jumlah kabupaten kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM sebanyak 514 kabupaten kota. Yang kedelapan, presentase kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 95,0%. Yang kedua adalah kegiatan. Kegiatan surveillance dan karantina kesehatan seperti yang pertama, sasaran kegiatan ini adalah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah presentase bayi usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 95%. Yang kedua, presentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella sebesar 95%. Yang ketiga, presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat sebesar 95%. Yang keempat, presentase kabupaten kota yang memiliki pelabuhan atau bandar udara yang mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat sebesar 100%. Yang kedua adalah kegiatan. Kegiatan surveillance dan karantina kesehatan seperti yang pertama, sasaran kegiatan ini adalah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 95%. Yang kedua, presentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella sebesar 95%. Yang ketiga, presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat sebesar 95%. Yang keempat, presentase kabupaten kota yang memiliki pelabuhan atau bandar udara yang mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat sebesar 100%. Yang kelima, presentase kabupaten kota yang merespon peringatan dini KLB minimal 80%. Yang keenam, presentase kabupaten kota yang memiliki peta risiko penyakit infeksi emerging sebesar 42%. Yang berikut adalah kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik. Yang pertama adalah jumlah kabupaten kota yang mencapai kurang dari 1/1000 penduduk sebanyak 500 kabupaten kota. Yang kedua, jumlah kabupaten kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria kurang dari 1% sebanyak 236 kabupaten kota. Yang ketiga, jumlah kabupaten kota yang memiliki lebih dari 20% puskesmas rujukan rabies center sebanyak 184 kabupaten kota. Yang keempat, presentase kabupaten kota yang mempunyai IRDPD kurang dari 49/100.000 penduduk sebesar 73%. Yang kelima, jumlah kabupaten kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveillance vektor sebanyak 200 kabupaten kota. Yang keenam, jumlah desa endemis Schistosomiasis yang mencapai eliminasi sebanyak 28 desa. Yang berikut adalah pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung. Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit menular langsung. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah yang pertama, cakupan penemuan dan pengobatan TBC sebesar 90%. Yang kedua, proporsi kasus kusta baru tanpa cacat sebesar kurang dari 90%. Yang ketiga, presentase ODA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV sebesar 95%. Keempat, presentase kabupaten kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tata laksana pneumonia sesuai standar sebesar 60%. Yang kelima, presentase kabupaten kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tata laksana diare sesuai standar sebesar 80%. Yang keenam, presentase kabupaten kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada populasi berisiko sebesar 100%. Yang ketujuh, jumlah kabupaten kota dengan eradikasi framusia sebanyak 514 kabupaten kota. Yang berikut adalah pengendalian penyakit tidak menular. Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah yang pertama, jumlah kabupaten kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM lebih dari 80% populasi usia lebih dari 15 tahun sebanyak 514 kabupaten kota. Yang kedua, jumlah kabupaten kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok atau KTR sebanyak 514 kabupaten kota.
Yang ketiga, jumlah kabupaten kota yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok atau UBM sebanyak 350 kabupaten kota. Berikutnya adalah dukungan pelayanan surveillance dan laboratorium kesehatan masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. Yang kedua, meningkatnya pelayanan surveillance dan laboratorium kesehatan masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah A. Presentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%. B. Presentase rekomendasi hasil surveillance faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100%. Yang berikut adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Indikator pencapaian sasaran tersebut seperti yang pertama, indeks reformasi birokrasi pada program pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit adalah 60%. Yang kedua, presentase kinerja RKAKL pada program pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 95%. Yang berikutnya kita akan membahas di bagian pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Yang pertama adalah pemantauan. Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian rencana aksi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan aspek dukungan terhadap program pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan, atau diperkuat. Untuk itu, penilaian ini diarahkan guna mengkaji efektivitas dan efisiensi pengelolaan program. Dan yang ketiga adalah pelaporan. Pelaporan sebagai bentuk informasi dan dukung penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan berdasarkan keadaan sebenarnya atas suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan bulanan sampai dengan laporan tahunan.